Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan hasil dari pencarian ataupun diskusi kami berkaitan dengan penerapan kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja di industri farmasi yang kami kutip dari jurnal PT Kimia Farma Sumatera Utara dengan mata kuliah K3LH dan dosen pengampu Ibu Dr. Femi Ernestli MSI. Baiklah, sebelum melanjutkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri dari nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Laila Zahra dengan NIM 23, yang kedua, Hafizah Humairah dengan NIM 27, yang ketiga, Dewi Safitri dengan NIM 31, yang keempat, Devi dengan NIM 35, dan yang terakhir, Diva Zalfia Putri dengan NIM 37. Baik, untuk pendahuluan, industri farmasi di Indonesia berperan penting dalam menyediakan obat dan produk kesehatan. Namun, menghadapi risiko tinggi terkait kesehatan, keselamatan, dan keamanan atau K3 kerja, pekerja sering terpapar bahan kimia berbahaya dan terlibat dalam proses produksi kompleks yang meningkatkan risiko kecelakaan. Penerapan K3 yang efektif penting untuk melindungi pekerja, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kualitas produk. Meski sudah ada berbagai peraturan, penerapan praktik K3 yang berkelanjutan masih perlu dioptimalkan. Selanjutnya, observasi. Observasi dilakukan menggunakan lembar observasi yang mencangkup poin-poin seperti kondisi tempat kerja, penggunaan alat pelindung diri atau APD, prosedur kerja yang aman, dan kesadaran pekerja tentang K3. Lingkungan kerja di PT Kimia Farmasi Sumatera Utara umumnya bersih, tetapi ada area yang masih perlu diperbaiki. Sebagian besar karyawan telah menerima pelatihan yang sesuai, namun pelatihan tambahan diperlukan lagi untuk beberapa karyawan. Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja telah diterapkan, tetapi masih ada karyawan yang kurang memahami kebijakan tersebut. Untuk langkah peningkatan K3, yang pertama, melakukan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan. Yang kedua, melakukan penguatan kebijakan tentang penggunaan APD, pengelolaan bahan kimia, dan juga limbah. Dan yang ketiga, pembersihan rutin dan perawatan peralatan untuk lingkungan kerja yang jauh lebih baik. Untuk tingkat absensi tinggi disebabkan oleh yang pertama, paparan bahan kimia berbahaya yang meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Yang kedua, beban kerja tinggi yang menyebabkan stres fisik dan juga mental. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang menjaga kesehatan di tempat kerja. Kondisi PT Kimia Farma Sumatera Utara paparkan temuan tentang kondisi K3 saat ini di perusahaan tersebut. Pertama, tingkat kecelakaan dan penyakit kerja. Yang kedua, tingkat kepatuhan terhadap K3. Yang ketiga, kesadaran dan persepsi pekerja terhadap K3. Yang keempat, bahaya resiko spesifik yang teridentifikasi. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi K3 di PT Kimia Farma Sumatera Utara, yaitu ada faktor yang mempengaruhinya seperti lingkungan dan kondisi kerja, praktik dan prosedur kerja, karakteristik dan pelatihan pekerja, komitmen dan sumber daya manajemen. Nah, untuk tingkat absensi pekerja akibat sakit, yaitu tingkat absensi kerja sakit di PT Kimia Farma Sumatera Utara itu cukup tinggi karena faktornya paparan bahan kimia berbahaya, beban kerja yang terlalu tinggi, kurangnya kesadaran akan kesehatan. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu dengan meningkatkan program kesehatan kerja, edukasi gaya hidup sehat, dan memperkuat kebijakan serta insentif untuk para pekerja dan karyawan. Sedangkan untuk tingkat kecelakaan di perusahaan ini sangatlah signifikan. Penyebabnya karena kurang pelatihan keselamatan, ketidakpatuhan para karyawan terhadap prosedur yang sudah dikasih tahu ataupun yang lebih aman, kondisi kerja yang tidak memadai. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu dengan memperkuat pelatihan keselamatan, pemantauan prosedur, evaluasi risiko lingkungan kerja. Maka dari itu, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran pekerja tentang K3 dengan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pekerja tentang K3 di PT Kimia Farma Sumatera Utara itu masih sangat rendah. Nah, langkah untuk meningkatkan kesadaran pekerja tersebut yaitu penyuluhan reguler, pelatihan K3 yang komprehensif, serta pemberian
insentif untuk kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Dengan meningkatkan kesadaran pekerja, diharapkan perusahaan dapat menciptakan budaya kerja yang lebih aman dan mengurangi resiko dari kecelakaan kerja serta penyakit akibat dari pekerjaan. Yang kedua, dengan menerapkan langkah perbaikan, yaitu perusahaan perlu segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi K3 di tempat kerja. Langkah-langkah perbaikan tersebut harus mencangkup pengembangan program kesehatan kerja yang holistik, peningkatan pelatihan keselamatan, penerapan insentif untuk kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, serta peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja K3 di perusahaan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari jurnal PT Kimia Farmasi Sumatera Utara yaitu menghadapi masalah absensi tinggi dan kecelakaan kerja akibat paparan bahan kimia, beban kerja, dan rendahnya kesadaran kesehatan sosial mencangkup edukasi, penguatan kebijakan keselamatan, perbaikan lingkungan, serta program kesehatan dan manajemen risiko. Indikator evaluasi meliputi kepuasan, kehadiran, dan keterlibatan karyawan. Nah teman-teman, untuk referensi sendiri, berikut adalah referensi yang kami ambil atau yang kami dapatkan dari jurnal tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Maaf jika banyak salah kata. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.